Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, kita ketemu di materi tatap muka yang kedua melalui online dan kita akan membahas jilid yang pertama dalam pembelajaran metodologi pengajaran Al-Quran, yaitu bagaimana mengajarkan huruf kepada anak-anak, terutama pengenalan huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Kemudian bagaimana mengenalkan huruf sambung dan juga bagaimana mengenalkan nama-nama huruf kepada anak-anak. Baik, kita awali dulu dengan sama-sama membaca ta'awudz dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Teman-teman sudah memiliki buku yang kita gunakan sebagai praktek adalah metodologi pengajaran Al-Quran menggunakan metode UMI. Nah, penampakan dari jilid pertama atau jilid 1 UMI dewasa di halaman pertama, maka kita akan dapati pengenalan cara membaca huruf hijaiyah 1 sampai 3 huruf. Pertama, yang harus kita perhatikan dalam mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran melalui huruf-huruf, dimulai dari istilah pengenalan kita. Istilah pengenalan kita adalah ketika mengajarkan cara membaca huruf, maka gunakanlah istilah ini dibaca. Ini dibaca, bukan ini namanya. Ini dibaca. Kenapa? Karena nanti ada nama huruf, ada cara membaca huruf, ada nama huruf. Ketika kita mengajarkan cara membaca, maka yang kita gunakan istilahnya adalah ini dibaca. Baik, yang pertama kita mengenalkan huruf A, Ba, Ta. Cara pengenalannya langsung saja dicontohkan kepada anak-anak tanpa harus dieja. Seperti ini dibaca A. Setelah mencontohkan satu huruf, maka minta siswa kita untuk menirukan atau mengikuti satu persatu. Baik, ini dibaca A. Coba anak-anak. Abi, A. Umi, A. Akhi, A. Ukhti, A. Setelah kita memastikan bahwa anak-anak kita bisa mengucapkan huruf yang dibaca A ini dengan baik, mirip dengan yang kita contohkan, barulah kita mengenalkan huruf berikutnya. Nah, yang berikutnya ini dibaca Ba. Dibaca apa? Ba. Lakukan hal yang sama seperti di huruf A. Cek satu persatu. Ba, ba, ba. Kemudian huruf yang ketiga ini dibaca Ta. Pastikan lagi, dibaca apa? Ta. Lakukan hal yang sama, pengecekan kepada anak kita satu persatu. Ta, 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 dan seterusnya. Ketika anak-anak kita sudah bisa mengucapkannya dengan baik, barulah kita belajar menterampilkan bacaannya dengan langsung membaca 3 huruf sekaligus. Abata, abata, seperti itu. Nah, di bagian kedua, baris kedua, ini dibaca satu-satu dengan tujuan penekanan. Ayo dibaca coba halaman 1 baris kedua. A, ba, ta, a, ba, ta.
Baris ketiga dibaca kelompok 22. AA, baba, tata. Dan baris keempat seterusnya sampai bawah dibaca per kelompok 3 huruf, 3 huruf. Abata, ataba, ba'ata, bata'a, ta'aba, tabata, taba'a, abata. Hal yang harus diperhatikan dalam mengajarkan huruf hijaiyah yang tunggal seperti ini adalah jangan sampai anak-anak itu membacanya dipanjangkan sambil berpikir. Seperti ini. Abata, ataba. Dia memanjangkan bacaan sambil berpikir bacaan atau huruf setelahnya. Jangan. Bahkan di metode Iqra, Kiai As'ad Humam itu memberi wanti-wanti kalau seandainya itu terjadi, maka lebih baik anak itu membacanya dipisah-pisah daripada dipanjangkan. Seperti ini. A, ba, ta. A, ta, ba. Nah, ini lebih dibenarkan daripada membacanya dengan panjang. Abata, ataba, ba'ata, atau dipanjangkan ekornya. Bata'a, bata'a, ta'aba, tabata. Ini harus hati-hati. Ketika ada anak kok membacanya seperti ini dan gurunya kok diam saja, artinya membiarkan, maka yang salah adalah gurunya. Gurunya yang harus dibina terlebih dahulu. Karena di metode apapun, ya, metode apapun, tidak hanya di metode Umi, bahkan di metode Iqra pun dilarang anak-anak memanjangkan bacaan huruf tunggal. Lebih baik diputus daripada dipanjangkan. Nah, halaman kedua, di halaman kedua sudah ada 2 huruf yang sudah kita pelajari. Perhatikan, ada 2 huruf yang sudah kita pelajari, yaitu ba dan ta. Pelajaran barunya adalah fa. Terus kenapa kok ba dan ta ini tetap dicantumkan? Ini adalah bagian dari apersepsi atau murojaah anak-anak mengingatkan pelajaran yang sudah dipelajari. Terus apa yang kita lakukan? Cukup ditanya saja. Ayo anak-anak, ini dibaca apa? Ba. Yang ini dibaca apa? Ta. Nah, perhatikan sekarang. Ini dibaca fa. Ini dibaca fa. Lihat ke lidah saya, perhatikan. Cara pengucapannya adalah fa. Fa. Ujung gigi bertemu dengan ujung lidah. Ujung lidah. Fa. 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 Nah. Setelah itu, baris kedua, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, ini adalah bagian dari pemantapan atau penekanan. Ba, ta, fa, ba, ta, fa. Baba, tata, fafa, dan seterusnya. Batata, fabata, fa'aba, fa'ata. Tentu teman-teman sudah bisa membacanya dengan mandiri. Berikutnya adalah pengenalan huruf hijaiyah berupa ja, ha, ho. Yang pertama, ja, berada pada tengah lidah, ja. Kemudian ha, terbuka mulut kita, dan
udara lepas dengan leluasa. Ha, ha. Kemudian yang ketiga, ho, ada ngorok, tetapi dari bagian tenggorokan atas yang belakang. Ho, 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 ho. Tidak boleh mencocok ho, tidak, tapi cukup dibuka saja. Ho, ho, ho. Jaha, ho. Ja, ha, ho. Ja, ha, ho. Jaja, haha, ho, dan seterusnya. Berikutnya adalah pengenalan huruf da, dan za. Di wilayah Balikpapan yang harus teman-teman perhatikan adalah za. Za sering sekali tertukar dengan za. Ustaz, salah. Yang betul, ustaz. Ustaz. Nah, ustaz. Da, za. Za sama dengan fa tempatnya. Za, 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 daza, daza, da, za, da, za, da, za, daza, 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 dan seterusnya. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan bahwa za ini sering sekali tertukar dengan za. Nah, maka ketika mengajarkan dua huruf ini, da dan za, maka pastikan anak-anak kita bisa membedakan mana yang za, mana yang za. Za. Nah, berikutnya di halaman 6 kita mengenalkan bacaan huruf ro, dan za. Ro, za. Roza, ro, za, ro, za, ro, za. Dan cara membacanya sama sampai di halaman-halaman berikutnya. Nah, untuk di halaman 17 kita sudah sampai di akhir pengenalan huruf hijaiyah, yakni a dan ya. Di halaman 13 cara membacanya sudah 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Cara membacanya amana, baro'a, taroka, sabata, ja'ala, hasara, khabara, dakhala, zakara, dan seterusnya. Kemudian di halaman 20 ini yang tadi saya jelaskan bahwa penggunaan istilah itu harus jelas. Ketika kita mengajarkan cara membaca, maka istilah kita adalah ini dibaca. Tidak boleh, ini namanya A, salah. Ini namanya za, salah. Ini namanya kho, juga salah. Tapi ketika kita mengenalkan nama huruf, maka istilah yang kita gunakan adalah ini namanya. Contoh di halaman 20 kita mengenalkan nama huruf. Yang pertama, ini namanya alif. Berikutnya, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, zal, roy, ro, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Ini nama-nama huruf. Yang perlu diperhatikan adalah pada
nama sod, bod. Karena asal katanya adalah as-sodu wad-dodu. Jadi pengucapannya tetap memantul karena disukun sod, bod. Biasanya kan kita membacanya cukup sod, dot ya. Tidak, tapi sod, bod. Oke, silakan dipraktekkan membacanya. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dod, po, ro, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, ini bagian pertama dari jilid 1 sudah kita pelajari. Isinya adalah bagaimana mengenalkan huruf hijaiyah yang berharokat fathah A sampai dengan ya, kemudian mengenalkan nama-nama huruf. Jadi pastikan anak-anakku yang diajari itu bisa membedakan ini nama huruf dan ini adalah bacaan huruf. Sering kita temukan anak-anak yang coba dibaca alif, ba, ta, fa, ja, ha, kho. Nah, dia kebingungan mana nama, mana bacaan. Nah, berikutnya kita masuk di halaman 21 dan ini sama dengan di jilid kedua untuk buku anak-anak. Oke, apa yang kita kenalkan? Yang kita kenalkan adalah harokat selain fathah. Apa itu? Ada kasroh, ada dhammah, ada fathatain, ada kasrotain, ada dhammatain. Nah, sama istilah yang kita gunakan karena ini adalah bacaan, maka kita menggunakan istilah atau kalimat sakti yang berbunyi ini dibaca. Baik, ada persepsi yang berharokat fathah, ini anak-anak kita sudah paham. Maka cukup ditanya saja, anak-anak ini dibaca apa? A. Nah, sekarang yang ini dibaca I. Pastikan lagi, dibaca apa? I. Dibaca apa? I. Dibaca apa? I. Ditanya. Berikutnya ini dibaca U. Pastikan mencucunya anak-anak. Ini U itu harus mencucu. Huruf itu tidak boleh ada yang mencucu kecuali berharokat dhammah dan waw. Ya, berharokat dhammah dan juga huruf waw. Selain huruf waw tidak boleh mencucu. Nah, huruf-huruf yang lain itu mencucu hanya ketika di dhammah. U, A, I, U, A, I, U. Badibu, tatitu, sasisu, jajiju, hahihu, khohihu, dan seterusnya. Berikutnya di halaman 22, perhatikan di sini sudah ada tanda jeda. Ya, tanda jeda ini adalah halaman latihan. Cara membacanya adalah kataba, katabi, katabu, doroba, dorobi, dorobu, falaha, falahi, falahu. Nah, silakan dilanjutkan di baris-baris berikutnya. Sama di halaman 23, 24, cara membacanya sama seperti halaman 22 tadi. Baligho, duriba, tahuro, la'iba, uri'a, qaruba. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tahqiqul harokat pada pengajaran di jilid kedua ini. Apa itu? Ketika dia berharokat fathah, anak-anak kita membacanya dengan terbuka A, kemudian kasroh dengan tersenyum, bibir kita memecah I, ji, ki, ri, bi, li. Kemudian ketika dhammah, anak-anak
kita mencucu sebagaimana haknya dhammah. Duriba, uri'a, kutiba, ku. Nah, seperti itu. Bibirnya didorong ke depan. Nah. Salah satu fungsi dari jilid 2 ini bagi peserta dewasa atau pelajar dewasa adalah menterapi mereka agar supaya tidak miring. Tidak miring, bukan miring, miring. Apa? Baligho, duriba, tohuro. Nah, ini miring namanya. Le, mestinya li, dia menjadi le. Duri menjadi duri. Enggak boleh. Tohuro menjadi o. Nah, ini enggak boleh. Dipastikan yang i betul-betul i dan yang u betul-betul u. Kemudian di halaman 25 kita mengajarkan huruf yang disambung atau huruf gandeng. Cara mengajarkannya sederhana, bahwa langsung dibaca babibu sama dengan babibu, atau dilakukan tatitu sama dengan tatitu, safitu sama dengan safitu. Nah, apakah harus dilakukan? Tergantung segmen yang belajar. Ketika yang belajar itu adalah anak-anak kelas SD, kemudian TK, maka akan lebih menyenangkan ketika dilakukan. Babibu sama dengan babibu, tatitu sama dengan tatitu, safitu sama dengan safitu. Tapi kalau segmen yang diajari itu ibu-ibu yang sudah sepuh atau bapak-bapak yang sudah dewasa, maka tentu akan norak ketika dilakukan. Ya, cukup dibaca babibu sama dengan babibu, tatitu sama dengan tatitu. Nah, seperti itu saja. Apa yang kita inginkan dari hanya sekedar menyampaikan sebuah simbol sama dengan, kita berharap bahwa anak-anak kita itu cukup cerdas, ya, cukup cerdas di alam bawah sadarnya untuk bisa memahami, oh ternyata itu juga ba, itu juga ba, dan itu juga ba. Walaupun digandeng tetap itu ba. Jadi babibu sama dengan babibu, oh itu ba juga ya. Nah, seperti itu, tanpa harus kita berikan penjelasan yang terlalu panjang. Nah, silakan dibaca bawahnya. Babibu, tatitu, fafitu, abitu, atibu, asibu. Di halaman-halaman jilid yang mengajarkan huruf sambung ini tetap tidak boleh ada yang dibaca panjang. Kalau toh seandainya anak-anak kita itu mikirnya lama sehingga panjang, maka lebih baik dipotong-potong atau diputus. Jadi ba, bi, bu, tapi tidak kita sarankan. Ini hanya kondisi darurat, anak-anak kita kok nggak bisa membaca langsung, ya boleh daripada dipanjangkan. Tetapi yang kita inginkan adalah anak-anak bisa membaca 3 huruf gandeng dengan baik dan benar, syukur-syukur dengan cepat. Babibu, tatitu, safitu, seperti itu. Abitu, atibu, asibu, dan seterusnya. Ini materi ini akan sama sampai di huruf-huruf yang lain, ya, sampai di naninu, hahihu, yayiyu. Naninu sama dengan naninu, hahihu sama dengan hahihu, yayiyu sama dengan yayiyu. Nah, seperti itu. Berikutnya di halaman 34 kita berlatih hakama, sodiqo,
kutila, su'ila, rahima, khuliqa, ghafara, duriba, tahura, dan seterusnya. Di halaman 35 kita mengajarkan harokat fathatain, kasrotain, dan dumatain. Sebagaimana yang tadi kita praktekkan, langsung menggunakan istilah ini dibaca. Ini dibaca an, ini dibaca in, dan ini dibaca un. Pastikan tidak miring an, in, un, tapi pas an, in, un. Nah, seperti itu. Dan bin bun, tantin tun, sansin sun, jan jin jun, han hin hun, khon hin hun, dan seterusnya. Sama, jika ada tanda jeda atau tanda strip seperti di halaman 36, maka kita membacanya di jeda. Kitaban, kitabin, kitabun, jangan dibaca beruntun kitaban, kitabin, kitabun. Nah, tidak, tetapi ada jeda. Kitaban, kitabin, kitabun. Nah, salah satu kelebihan dari metode Ummi ini adalah sistematikanya lembut dan halus dalam menggiring kompetensi anak-anak. Perhatikan di halaman 36. Pola di kolom pertama, mulai dari waladin sampai hasanan, ini harokatnya sama, mayoritas sama. Waladan, komaron, salaman, begitu kan? Kemudian di kolom kedua juga sama. Harokat kasrotainnya berada di akhir kalimat. Kitabin, waladin, komarin, salamin, rasulin, qalamin, maradin, hasanin, kemudian domatainnya berada di akhir kalimat, sehingga anak kita itu digiring dengan lembut, ya, sebagaimana sikap dari seorang ibu itu kan lembut. Maka ini yang membuat anak-anak kita itu lebih cepat dan lebih mudah belajar Al-Quran ketika menggunakan metode Ummi ini. Berikutnya sama, perhatikan polanya. Nafarin, naharon, basharon. Ini sudah mulai akan diajak karena yang tadi latihannya sudah cukup. Halaman 38. Perhatikan. Tantintun sama dengan, tantintun sama dengan, tantintun. Cukup dengan kata sama dengan, kita tidak perlu menjelaskan kepada anak, ini tak, ini juga tak, ini juga tak, tidak perlu. Karena anak-anak sudah bisa memahami bahwa oh ternyata itu tak juga. Oh yang bentuknya seperti kepala keong itu juga tak. Oh yang bulat-bulat seperti Salome itu juga tak, hanya dengan sebuah simbol sama dengan. Sama seperti gini. Ketika kita melihat sebuah tanda panah, kemudian di atasnya ada tulisan toilet. Maka cukup dengan tanda panah itu kita tahu bahwa oh toilet ada di arah sebelah sana. Tidak perlu ada diberi keterangan lagi di sana ada toilet, tidak perlu. Cukup dengan panah kemudian ada tulisan toilet. Nah, seperti itu. Nah, di halaman 38 ini yang harus diperhatikan adalah jangan sampai anak-anak kita membacanya itu miring. Miring terutama di kasrotain dan domatain. Di amanatin, amanatun, bukan amanatun. Nah, biasanya miringnya itu yang di tin dan tun. Ini hati-hati. Jadi dengarkan baik-baik, pasang telinga baik-baik ketika kita menyimak anak-anak membaca halaman 38. Nah, bagi teman-teman, nanti saat kita tatap muka untuk membaca simak, teman-teman juga harus berhati-hati untuk membaca bi amanatin, amanatun ini jangan sampai miring.
amanatin, amanatan, bi amanatin, amanatun, hasanatan, bi hasanatin, hasanatun. Nah, pastikan in dan pastikan un, tidak un. Oke. Radhafatan, lumazatin, qatarotun, toyibatan, wamiatin, kholakotun. Dibaca pendek, cepat, belum ada panjang. Di halaman 40, teman-teman sekalian, kita mengajarkan nama harokat. Kalau tadi di halaman 20, kita mengajarkan nama huruf, sekarang kita mengajarkan nama harokat. Bagaimana? Ya, ketika mengajarkan nama, kita menggunakan istilah ini namanya, bukan ini dibaca. Ini namanya fathah. Ini namanya kasroh. Ini namanya dhammah. Apa? Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Bawahnya, ini namanya fathatain. Ini namanya kasrotain. Yang terakhir ini namanya dhammatain. Sebagian kita menyebutnya fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin, ya. Maka kita mengambil yang lebih simpel dan sederhana, fathatain, kasrotain, dhammatain. Seperti itu. Kemudian di halaman 40 kita juga mengenalkan nama-nama angka, ya. Mulai dari 1, 2, 3 sampai 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Dan baris terakhir, ada 2 baris yang terakhir, kita mengingatkan kembali nama-nama huruf. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, dan seterusnya. Nah, teman-teman, standar kelulusan di jilid pertama ini adalah 1, anak-anak bisa membaca huruf hijaiyah berharokat fathah, ya, berharokat fathah atau selain fathah dengan pendek cepat. Hati-hati, dengan pendek cepat. Tidak boleh ada harokat fathah atau selainnya yang dibaca panjang, karena belum ada bacaan panjang. Kemudian yang kedua, bisa membaca huruf hijaiyah bersambung mulai dari A sampai dengan Ya. Dan yang terakhir adalah tidak membaca harokat dengan miring. 3 ini. Ketika anak-anak kita bisa membaca, termasuk antum semuanya, bisa membaca huruf-huruf hijaiyah berharokat ini dengan pendek cepat, kemudian membaca huruf sambungnya juga bisa dengan pendek cepat, dan tidak terjadi kemiringan pada penyebutan harokat kasroh atau dhamma, kasrotain atau dhammatain, maka bisa dikatakan lulus jilid 1 dewasa. Tapi bisa membaca cepat, bisa. Tapi miring-miring. Bi'amatin darajatun kalimatan bigodobin khizanatun. Nah, maka tidak lulus jilid 1 dewasa. Di mana gagalnya? Di penyebutan harokat fathatain, kasrotain, dhammatain yang masih miring. Maka selamat berlatih, silakan dikuasai jilid 1 ini. Pesan saya adalah 1, jangan sampai miring penyebutan harokat kasrotain dan dhamatainnya. Baik, ini materi kedua yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan semoga kita diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih cinta dengan Al-Qur'an dan membuktikannya dengan kita tartil dalam membaca Al-Qur'an.
serta semangat untuk mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.